Oke, kita mulai ya perkuliahan pada sore menjelang malam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita memulai mata kuliah digital marketing pada kesempatan ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mata kuliah yang kita bahas pada sore hari ini tentang digital marketing. Sebelumnya, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama, mungkin kalian sudah tahu ya, sudah familiar. Baik orangnya, baik karakternya, baik perilakunya, maupun sikap atau attitude-nya. Termasuk kemampuan dan keterampilan. Jabatan atau situasi saat ini bahwa Bapak merupakan peserta pelatihan pekerti. You know what pekerti? Tidak tahu. Pekerti gelombang 5 tahun 2024 di Universitas Bengkulu. Agenda mengajar pada kesempatan ini adalah perkenalan, aturan proses belajar, sub mata kuliah digital marketing, definisi digital marketing dan diagram alur digital marketing, teknik digital marketing di industri berskala menengah besar, media digital marketing dalam memasarkan produk. Kemudian keenam adalah tugas. Mahasiswa harus melakukan analisis konsep digital marketing, unsur digital marketing, jenis aplikasi digital marketing, dan contoh digital marketing. Nah, nanti template-nya udah di Bapak share ya. Nah, tinggal cari aja nanti analisis. Yang ketujuh adalah kesimpulan dan ucapan terima kasih. Oke. Aturan proses belajar saat ini umumnya para mahasiswa itu tidak fokus dengan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Sedangkan ilmu pengetahuan itu harus fokus, jalurnya adalah kuliah. Nah, oleh karena itu, mahasiswa saat proses belajar dilarang berbicara, ngobrol, dan lain-lain saat proses belajar. Namun, di Indonesia, aturan itu kadangkala dilarang. Sehingga sikap, kompetensi, kemampuan kadangkala menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mahasiswa dilarang memegang handphone saat proses belajar. Umumnya yang terjadi di Indonesia lebih banyak handphone yang dipegang daripada materi yang diajarkan. Sehingga keterampilan yang diinginkan, kemampuan yang ingin diperoleh kadangkala tidak terserap akibat dari sibuknya mahasiswa dengan handphone. Ketiga, mahasiswa harus memperhatikan dan fokus terhadap materi saat belajar. Umumnya di Indonesia, jangankan mau fokus dengan materi belajar, tapi lebih banyak menggosip, lebih banyak berbisik, lebih banyak chattingan. Sehingga ilmu pengetahuan yang disajikan oleh pengajar kadangkala
tidak terserap akibat dari tidak fokusnya para mahasiswa umumnya di Indonesia. Paham? Keempat, mahasiswa wajib feedback atau mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan secara bersama. Umumnya para mahasiswa diminta untuk bertanya lebih banyak di diam. Karena kenapa? Harapannya kalau diam lebih cepat pulang. Sedangkan feedback itu tadi untuk mempertajam pengetahuan yang diperoleh ketika pengajar itu memberi materi. Ini aturan proses belajar. Umumnya para mahasiswa melanggar aturan itu. Paham ya? Baik. Selanjutnya, tujuan dari proses belajar itu tadi. Pertama, belajar itu untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah di bidang digital marketing. Jangankan untuk memenuhi capaian pembelajaran, ditanyakan konsep saja tidak tahu. Padahal sudah melalui proses pembelajaran. Karena akibat dari kurang fokusnya mahasiswa. Lain ditanya, lain dijawab. Satu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri. Terjadi malah sebaliknya. Perilaku kurang bertanggung jawab atas profesi yang kita kerjakan saat ini kurang maksimal. Saya sebagai mahasiswa harus tepat waktu, tidak bertanggung jawab. Apalagi di dunia kerja nanti, saat menjadi mahasiswa saja sudah terbentuk tidak bertanggung jawab. Apalagi di dunia kerja, salah siapa? Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai dengan bidang pekerjaan yang digelutinya secara mandiri, secara personal, secara individu atas pekerjaan yang digeluti. Pekerjaan yang digeluti saat ini adalah sebagai mahasiswa, sehingga masih terdapat mahasiswa yang terlambat datang dengan alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua, tujuan capaian belajar. Mahasiswa menguasai konsep teoritis pengetahuan inti di bidang digital marketing. Konsep itu merupakan sesuatu masalah secara global. Paham ya? Secara global yang mana menjelaskan inti sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau di sini bidangnya adalah studi digital marketing. Sebelum melakukan pemasaran, tentu para mahasiswa itu harus memahami apa itu digital marketing. Siapa digital marketing? Bagaimana digital marketing? Apalagi? Dari mana digital marketing? Setelah itu baru kita mengidentifikasi unsur. Dikarenakan tidak tahu, tidak paham konsep digital marketing, sehingga para mahasiswa seringkali tertipu di dunia maya. Paham ya? Tertipu di dunia maya. Contoh pinjol, contoh pembelian COD tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Nah, akibat dari kurangnya pemahaman tentang digitalisasi itu tadi. Pasar digital itu berusaha untuk
memberi atau mempengaruhi para pembeli di alam maya. Supaya kenapa? Supaya apa yang diperdagangkan, supaya apa yang dipasarkan di website itu tadi terlihat menarik oleh para mahasiswa. Paham ya? Tanpa berpikir panjang, tanpa adanya pengatur pengetahuan konsep digital, sehingga kalian terpengaruh. Langsung COD, langsung pesan, langsung konfirmasi dengan data-data asli yang kalian input. Ketika barang atau produk yang diorder itu nyampai tidak sesuai dengan spesifikasi, seharusnya barang berbentuk hijab yang diminta warna hitam datangnya warna coklat. Padahal informasi pemasaran di digital warna itu hitam. Oh, konsep digitalisasi. Oke. Yang ketiga, mahasiswa memperoleh keterampilan secara umum tentang konsep digital marketing. Artinya, ketika kalian itu lulus dari perguruan tinggi, secara umum di dunia kerja sudah mengerti. Dan itu adalah salah satu skill yang kalian miliki. Di mana skill itu nanti bisa dimanfaatkan oleh dunia industri, minimal menjadi asisten manajer marketing. Paham ya? Nah, kalau sudah paham konsep secara umum tentang digital marketing, di dunia industri minimal akan menjadi asisten supervisor atau manajer pemasaran. Minimal, amin. Nah, kalau kalian sudah memiliki keterampilan khusus, adalah salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memperoleh keterampilan khusus dalam menganalisis kasus atau masalah di bidang digital marketing yang tersistem. Nah, kalau sudah ahli secara khusus, bukan lagi asisten pemasaran, sudah menjadi manajer pemasaran. Karena kenapa? Karena lulusan akademi akuntansi sudah menguasai keempat variabel itu tadi. Pertama, sikapnya sudah bertanggung jawab, tidak pernah telat, pulangnya lalu kemudian. Yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Datangnya jam 9, pulangnya jam 2, jam 3. Gaji mau besar. Perusahaan mana yang mau memberikan gaji seperti itu? Orang tua saja tidak mau. Paham ya? Kedua, konsep teoritis. Secara teori, digital itu apa? Marketing itu apa? Secara teori. Ketika ditanya oleh auditor eksternal maupun internal, sepengetahuan Anda digital itu apa? Ya jawab saja, digital itu merupakan tool atau alat untuk memasarkan suatu produk berbasis website. Kalau bahasa sosialnya online. Kalau bahasa digitalnya website. Itu konsep umum, paham ya? Konsep umum. Konsep khusus, yaitu keterampilan umum tentang konsep digital marketing tadi. Menguasai bahwa digital itu diperuntukkan untuk wadah jual beli barang. Marketing itu adalah konsep di mana melakukan atau memasarkan suatu produk secara umum. Secara khusus keterampilan yang diperoleh adalah menganalisa digital itu fungsinya apa, marketing itu bagaimana, aspek dari penjualan itu seperti apa. Sehingga ketika kalian itu terjun di dunia industri sebagai supervisor atau manajer pemasaran, kalian sudah tidak lagi canggung. Teori kalian sudah dapat, keterampilan umum kalian sudah peroleh, keterampilan khusus
sudah dimiliki. Tinggal tambah satu lagi, skill bahasa Inggris. Karena kenapa? Dunia pemasaran berbasis internasional itu menguasai bahasa Inggris. Itu poin tambahan. Kalau kalian ini sudah punya skill berbahasa Inggris, mudah-mudahan peluang menjadi manajer pemasaran di industri kelapa sawit akan diuji. Plus ditambah cantik lagi, plus ditambah ganteng lagi. Karena kenapa? Syarat untuk masuk ke dunia kerja itu ada beberapa perusahaan yang meminta persyaratan itu berpenampilan menarik, memiliki kompetensi capability, minimal D3 atau D2, memiliki sertifikasi. Apa bentuk sertifikasi? Ketika kalian telah mengikuti ini tadi, akan memperoleh sesuatu. Itulah disebut sertifikasi. Apa bukti Anda itu punya kemampuan di bidang digital marketing? Tunjukkan sertifikasi. Selesai. Paham ya? Oke. Untuk kemudian sub mata kuliah digital marketing. Konsep dari digital marketing itu adalah bagaimana memasarkan produk berbasis di digital terhadap penerapan Europe Union Deforestation Free Regulation dalam menghadapi tantangan pasar internasional. Artinya, bagaimana pasar internasional itu menggunakan wadah digital itu untuk memasarkan suatu produk berskala internasional. Nah, itu salah satu bentuk konsep perlunya pengetahuan tentang digital marketing. Nah, paham ya? Oke. Selanjutnya, definisi digital marketing. Dila, silakan dibaca Dila. Apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan konsep yang menggabungkan berbagai strategi pemasaran menggunakan media digital untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada target audiens. Bentuk pemasaran dengan digital marketing tidak sekedar mengampanyekan iklan secara online atau penyebaran pesan kepada pelanggan. Digital marketing adalah bentuk pemasaran yang mendalam dengan memanfaatkan kekuatan dunia digital untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam digital marketing, pemasaran menggunakan berbagai strategi dan alat untuk memahami perilaku online konsumen, berinteraksi dengan mereka, dan membangun kehadiran merek yang kuat di dunia maya. Salah satu aspek utama digital marketing adalah pengguna internet sebagai alat utama. Hal ini melibatkan pengguna website, media sosial, e-commerce, email, dan berbagai platform online lainnya. Baik. Menurut Zetia, apa itu digital marketing? Silakan. Oke. Silakan Zetia. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen. Ya, oke. Tepuk tangan. Oke. Apa itu digital marketing? Jadi pertanyaan apa itu sebenarnya menunjukkan sebuah deskripsi atau definisi atau pengertian. Nah, apa pengertian Juan? Ya jelaskan. Juan merupakan seorang lelaki yang ganteng. Itu pengertian ya. Bagaimana deskripsi tentang Dila? Ya jelaskan deskripsi tentang Dila.
Dila merupakan perempuan yang memiliki wajah yang cantik, lahir di Bengkulu, kuliah di lembaga pendidikan, itu sebenarnya deskripsi. Nah, untuk menjelaskan suatu objek, di mana objek itu tadi memiliki tujuan. Ya, paham? Tujuan. Nah, kalau perusahaan, kalau digital itu tujuannya untuk memberikan wadah bagi para pemasar, penjual untuk konsumen. Nah, apa itu digital marketing? Digital marketing itu merupakan konsep yang menggabungkan semua strategi. Strategi itu merupakan rencana. Rencana itu merupakan keinginan sebelum tujuan itu dilakukan. Nah, apa-apa kalian itu kalau mau melakukan sesuatu hal itu tentu harus ada di rencana itu tadi. Jangan asal klik, asal jangan kirim. Baca dulu apa maunya, bagaimana maksudnya, bagaimana tujuannya, sehingga jauh dari dunia tipu-tipu itu tadi. Karena kenapa? Media digital itu adalah wadah yang begitu mudah melakukan penipuan. Nah, beda dengan digital yang dibuat oleh orang luar negeri. Makanya dari luar negeri itu digitalisasinya tuh lebih khusus. Nah, sebenarnya digital marketing itu sebenarnya pada umumnya itu bukan Facebook, bukan Instagram, bukan Twitter. Twitter itu, Facebook itu, Instagram atau WhatsApp itu merupakan wadah komunikasi untuk memperoleh informasi. Yang pada dasarnya kalau untuk pemasaran diragukan. Iya, kalau itu real. 80% tidak real. Mungkin ini trik ketipu COD, warnanya gak pas, Sibila sering gak pas, giliran komplainnya dengan kurir, nggak komplain dengan pengirim. Nah, kurir hanya sekedar mengirimkan, gara-gara kursus order tadi tidak pas, spesifikasinya tidak cocok, akibat dari kesepakatan pembelian melalui media itu tadi, media yang tidak kurang diakui. Karena media itu media informasi, bukan media marketing. Nah, artinya kalau kalian nanti tandanya memperoleh informasi dijual tangan sekaping di Facebook, jangan dulu percaya. Dijual baju yang tidak pernah dipakai, masih bagus, jangan dulu percaya. Paham ya? Nah, jangan dulu percaya. Dijual jam yang bermerek Alfa, baru dibeli, jarang dipakai, rupanya sudah 3 tahun dipakai. Nah, jangan tergoda dengan barang-barang yang disebarkan di media sosial itu tadi. Karena media itu bukan untuk wadah pemasaran, tapi wadah informasi dan komunikasi untuk mempermudah. Kalau saudaranya Dila berada di Arab Saudi, cari di media sosial, ditelusuri sehingga dapat berkomunikasi. Nah, khawatirnya umumnya para mahasiswa, khususnya bukan mahasiswa masyarakat banyak seperti itu, khususnya kalian mahasiswa di sini terpengaruh dengan pasar media sosial itu tadi, bukan pasar digital. Paham ya? Oke. Untuk mempromosikan produk, layanan, dan merek dagang. Seringkali tertipu adalah merek dagang. Apa susahnya buat merek dagang? Print, barcode, tempel di plastik, sudah bermerek. Mereknya Lois, rupanya Batam. Celana second, gaun second, mereknya Lois. Digosok, diwarnai, baru lagi. Nah, hati-hati. Si Zetia, gila ya, hati-hati. Oke.
kepada target audit. Masyarakat adalah target, kalian adalah target. Dengan harga yang murah menurut informasi, hanya 25.000, satu setel dengan pakaian yang bagus, pesan 25.000, Dila 25.000, Zetia 25.000, berarti 3 setel baru di sini. Belum di kabupaten lain dapat 2, belum di Bengkulu Selatan dapat 2, belum di provinsi lain. Iya, secara satuan 25.000 dikali banyak. Paham ya? Jadi jangan terpengaruh dengan harga yang dianggap murah. Dilihat dari situasi atau kondisi barang yang di media sosial itu tadi. Nah, makanya perlu ditentukan untuk membeli produk di media sosial. Walaupun si jual beli batiknya di Batavia Mall, tapi real. Tahu Batavia Mall? Nah, tahu, Bapak ada sering belanja di Batavia Mall. Ya, tapi jelas daripada di Facebook sampai di tempat kekecilan. Ya kan jadi ya, nah enak di Panorama Batavia Mall. Tinggal pilih, aduk-aduk yang mana yang cocok. Nah, selesai. Ketika ada kawan-kawan membeli di mana dicocok betul, kamu tambah cantik ini pada yang di Batavia Mall. Batavia Mall itu di Panorama. Iya kan? Nah itu Batavia Mall itu. Secara target audiens, bentuk pemasaran dengan digital marketing tidak sekedar mengkampanyekan, mempromosikan, tidak sekedar mempromosikan suatu keinginan atau iklan, namun ada tujuan lain. Ya, misalnya berusaha untuk menipu Dila. Si Dila ini tadi karena sudah punya penghasilan sendiri, sudah menjadi sekretaris, sudah bekerja, tidak memperhitungkan lagi uang ada efek kesana di situ. Karena manusia ini tadi ketika dia sudah merasa ada penghasilan, ketika dia sudah merasa dia sudah ada saldo, dia tidak berpikir besok ketipu atau tidak. Nah, hati-hati. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan penjualan make up. Asli, ori, ternyata palsu, merek dagang sama, itu ya. Kemudian mengkampanyekan atau penyebaran pesan kepada pelanggan. Penyebaran itu adalah bagaimana si penjual itu memasarkan dengan cara apapun. Baju seperti itu warnanya seperti itu dibuat merah di dalam media sosial, bisa berubah. Mau komplain, kita di Bengkulu, dia di Bandung. Hanya sekedar kecewa. Paham ya? Nah, hanya sekedar, makanya si kurir menjadi sasaran. Nah, salahnya salah kita yang mengorder. Akibat dari pengaruh pemasaran yang disebarkan oleh para produsen yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Nah, makanya COD, hati-hati COD itu. Lihat dulu. Kalau kalian sudah paham tentang digital marketing, mungkin setelah ini kalian akan, oh betul, oh tepat. Walaupun hanya di Batavia Mall, tapi real. Walaupun COD dan merek, ketika sampai di rumah, kebesaran lah, kekecilan lah. Ketika kebesaran, harganya 50.000. Ketika dikecilkan, dijahit, ternyata harganya menjadi lebih daripada harga normal. Nah, enggak dipakai sayang karena sudah terlanjur beli atau COD. Nah di situ benar kelemahan kita sebagai target barang customer itu pemasar itu tadi. Oke. Kepada pelanggan, digital marketing merupakan bentuk pemasaran itu tadi. Pemasar dengan memanfaatkan kekuatan, artinya digital itu merupakan tool bagaimana mempengaruhi para
pelanggan melalui digital itu tadi. Kekuatan mereka mempengaruhi. Tapi kalau secara real, mana bisa dipengaruhi? Cocok, beli, tidak cocok, pergi. Ya kan? Tapi kalau dunia digital, terasa cocok, uang ada, udah jadi manajer, klik kirim. Sudah terkirim, dibatalkan sulit. Pemesanan sudah dilakukan proses. Silakan tunggu nomor resi. Mau apa lagi? Nah, itulah kekuatan. Paham ya? Bila ya? Itulah kekuatan. Makanya hati-hati dengan COD itu tadi ya. Oke. Untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu hanya satu, adalah keuntungan. Mau rugi atau tidak membeli itu urusan nomor 2. Yang jelas mereka yang memasarkan produk atau barang itu tadi untung. Apalagi jaraknya jauh. Dari Bandung ke Bengkulu, dari Riau ke Bengkulu. Nggak mungkin si Z-nya komplain datang ke Riau gara-gara sepatu. Ya kan? Gara-gara sepatu itu tadi. Kemudian dalam digital marketing, pemasar menggunakan berbagai strategi, berbagai cara, berbagai teknik supaya si Z-nya membeli, supaya dia tertarik untuk membeli. Nah, mungkin kalian sudah berpengalaman di media sosial Facebook itu. Dari awalnya tidak mau menjadi mau. Dari awal sudah belum tidak tertarik menjadi tertarik, dikarenakan cara para pemasar itu tadi. Paham ya? Artinya variasi atau ragam yang ada di media sosial itu tadi berbagai macam cara. Di TikTok sambil nyanyi, di Instagram dalam reel, di Facebook live streaming, di YouTube live siaran langsung untuk memasarkan produk. Di dalam aplikasi itu tadi dibuatlah suatu efek supaya yang memasarkan itu tadi memang udah cantik, akan lebih cantik. Paham ya? Sering kalian tonton itu di TikTok. Memasarkan pakaian Batam itu dengan itu bla 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 bla. Itu strategi cara mereka untuk menarik perhatian para penonton. Makanya jangan mudah terpengaruh dengan digital YouTube, Instagram itu tadi. Tonton hanya sekedar hiburan. Jangan menjadikan mereka itu istilahnya itu tujuan kita untuk memperoleh satu produk. Target mereka adalah pembeli. Paham ya? Oke. Itulah tujuan bisnis. Bisnis apapun, termasuk perusahaan berskala besar. Namun kalau perusahaan berskala besar seperti karet, seperti sawit, mereka itu berbeda. Mereka istilah pelanggan atau customer. Kalau sudah beristilah pelanggan atau customer itu tadi, mereka tidak akan pernah kemana-mana. Dari aplikasinya itu satu aplikasi yang digunakan, tidak semua aplikasi dipakai. Nah, kalau untuk penjualan seperti pakaian, make up, semua aplikasi dipakai. Di Instagram ada, di Facebook ada, di Twitter ada, di YouTube ada. Jadi yang benar yang mana? Paham ya, bilang? Berhati-hatilah dengan digital. Karena kenapa? Digital itu virusnya tinggi. Kalau dulu virus itu hanya mengkontaminasi perangkat lunak di komputer, sekarang virus itu menyebar ke manusia. Apa bentuk virus? Pengaruh. Pengaruh itu adalah virus yang tidak berwujud, yang dulunya si Mifta kalem, muslimah, gara-gara melihat TikTok langsung ganjel. Misal, ya contoh, nah, itu pengaruh namanya.
Nah, itu pengaruh. Kalau dulunya si Zetia itu orangnya elegan, terlihat benar-benar muslimah, sederhana tanpa make up, tiba-tiba glowing. Nah, hanya karena melihat YouTube, tutor makeover, sehingga si Zetia ingin mencoba untuk makeover wajah itu tadi, yang dulunya tidak. Kamu pengaruh, jangan bilang tidak. Jangan bilang tidak. Paham ya? Nah itu sebenarnya itu strategi para penjual make up semua itu. Dibuatlah katanya. Jangankan perempuan, cowok aja bisa cantik. Apalagi perempuan dengan menggunakan makeover ini katanya. Dibuatlah tutornya. Si Rindi menjadi objek, dirias menjadi pengantin, sehingga berubah menjadi cantik luar biasa. Apalagi perempuan beneran. Paham ya? Ketika di order produk make up itu tadi ternyata palsu. Yang pada prinsipnya strategi mereka itu adalah si Rindi Big Make Up. Terpengaruhlah si Zetia. Mantap, Rindi aja cantik. Apalagi saya yang melakukan makeover itu tadi. Paham ya? Nah, jadilah diri sendiri dan terpengaruh dengan media tersebut. Boleh, tetapi jangan keterusan. Nah, makanya perlu dipahami tentang konsep media digital marketing itu tadi. Ya, menggunakan berbagai strategi dan alat untuk memahami perilaku online konsumen. Perilaku online konsumen itu konsumen, dilah konsumen, minta konsumen, ini konsumen. Ke semua kalian itu konsumen dengan perilaku yang berbeda. Perilaku minta adalah yang awalnya kalem, tiba-tiba ganjen. Misalkan perilaku si Zetia yang dulunya menjadi wanita yang sederhana, natural, sekarang kok glowing. Perilaku. Ya. Perilaku ya, yang dulunya bisa menghemat, karena dia anggap bahwa makeover yang berlebihan itu mungkin menurut si Zetia akan terjadi pemborosan. Ketika perilakunya berubah, kapan lagi menjadi cantik? Kira-kira seperti itu. Ya Zetia ya. Nah itulah perilaku konsumen itu tadi. Apres lagi si Juan. Perilaku si Juan beda lagi. Cara mencukur rambut. Nah, yang pakai Juan rambutnya simpel, ini ada siri-sirinya. Itu kan perilaku konsumen yang terpengaruh oleh tutor di dalam media sosial itu tadi. Padahal bentuk siri itu cuma 1 hari sampai 3 hari. Siri rambutnya dalam lewat 3 hari sudah tumbuh lagi rambutnya. Iya kan? Nah itu banyak tutor pangkas rambut di media sosial itu. Yang tidak pas di kepalanya si Rindi, dipaksa-paksain pas. Dibuatlah si Rindi bertingkat potongan rambut itu. Karena melihat tutor pangkas rambut di media sosial itu tadi. Paham ya? Oke. Itu perilaku online konsumen. Dari habis maghrib, tidur atau duduk di kursi, itu sampai jam 12 HP. HP itu makanya sebenarnya bukan chatting sama selingkuhan sebenarnya. Yang pada prinsipnya itu perilaku konsumen yang ingin melihat jual ini, ingin melihat itu, sehingga si Rindi curiga. Kok dari jam 8 hingga jam 12 main HP? Ketika diminta dilihat, tidak mau memperlihatkan. Nah itu perilaku konsumen. Terpengaruh dengan itu tadi, kegiatan-kegiatan online. Ada waktunya online, terkecuali online dalam kuliah. Nah itu berbeda lagi. Kalau online dalam kuliah itu harus fokus. Kalau tidak fokus, giliran ditanya tidak bisa jawab. Giliran ada tugas tidak tahu. Paham ya? Nah giliran ada tugas. Makanya kalau Bapak di pekerti ini dari jam setengah 8 sampai jam 6 sore setiap hari sampai hari Senin tidak ikut satu materi,
memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, itu kalian akan menemukan seperti itu nanti. Paham ya? Oke, paham Juan? Alhamdulillah. Oke, berinteraksi dengan mereka. Interaksi itu adalah sikap di mana kita itu berkomunikasi. Baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tulisan. Tulisan itu biasa komen. Klik apa yang Anda butuhkan. Klik. Muncul jawaban di WhatsApp. Hai Kak, ada yang bisa saya bantu? Interaksi. Paham ya? Saya tertarik dengan bahan-bahan ini. Enter di media digital. Klik, muncul di WhatsApp. Hai Setia, saya adalah bla 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 bla. Apa adakah yang saya bisa bantu? Saya ingin dijawab sama Dila. Saya ingin informasi lebih lanjut tentang produk ini. Muncul panjang lebar jawabannya. Sehingga si Dila tertarik untuk mengorder itu tadi. Paham ya? Nah, makanya jangan terpengaruh dengan, jangan terlalu mudah untuk mengklik, jangan terlalu mudah untuk mengenter, baca dulu, manfaatnya apa dulu. Nah, baru diklik. Kalau barangnya sudah ada, ngapain dibeli lagi? Terkecuali kalau memang minta penasaran dengan produk itu dan memang belum ada sama si minta, silakan. Yang ini barangnya sudah ada, mau beli lagi. Bukannya malah puas, tapi dapat kerugian. Nah, itu. Membangun kehadiran merek yang kuat di dunia maya, salah satu aspek utama digital marketing adalah menggunakan internet. Nah, menggunakan internet. Akibat dari pengaruh digital itu tadi, bila pusing kalau nggak ada paket, nggak bisa tidur kalau tidak ada data. Setia pun seperti itu. Karena kenapa tadi aku mengklik memesan bahan itu tadi. Aku mau informasinya. Semuanya, bukan Bila saja, bukan Setia saja, bukan termasuk Ringgit, termasuk Juan, semuanya seperti itu. Penasaran. Sanggup bangun jam 12 malam pergi ke simpang itu untuk beli paket. Ya kan? Itu salah satu internet, pengguna internet itu tadi. Pengguna internet itu pakai data. Kalau tidak ada paket data, tentu digitalnya tidak bisa berjalan. Paham ya? Itu. Kemudian sebagai alat utama, gimana bisa dibilang alat utama? Jangankan mau untuk memperoleh informasi jual beli, WhatsApp aja nggak bisa, chatting Facebook aja nggak bisa, checklist nggak tiru, ya kan? Itu alat utama. Nah, Bila minta ketika sayur di rumah habis, pakai data pun habis, jelas dia pilih pakai data. Bukan sayur. Kalau sayur seadanya saja. Kalau pakai data tidak bisa. Tidak Pak, mungkin sekali-kali. Iya kan? Sekali-kali mungkin. Tapi kalau berulang kali sepertinya, pakai data itu lebih banyak daripada sayur. Sayur cukup seadanya saja. Tapi kalau pakai data, dia sudah dipertimbangkan. Hari ini saya beli pakai data 5 GB, harus nyampe besok pagi. Kalau sayur tidak. Hari ini sayur itu, ya udah besok terserah sayur apa saya makan. Paham ya? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Ya Setia ya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian hal ini melibatkan pengguna website. Nah, konsumen itu kan pengguna semua. Ya Juan ya. Nah, website itu internet, ya, link. Nah, kemudian media sosial, ya tadi Bapak sampaikan tadi. Media sosial itu Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok. Salah satu
lagi itu, Mimi. Ada satu lagi itu. Ada satu lagi itu. Cek apa? Micet. Nah, itu kan banyak, semuanya banyak kan? Nah itu sebuah, itu micet kan? Nah itu sebuahnya media sosial. Itu semua aplikasi media itu semuanya lengkap dengan Zekia. Ada semua. Nah, ada semua. Ketika baterainya cepat habis, marah. Ketika low baterai, low back, cepat atau satu jam low back, ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena setiap aplikasi digital yang terpasang di handphone itu tadi berpengaruh terhadap baterai itu tadi, mindset kalau manusia tadi. Kalau semuanya dipasang di badan kita itu tadi, otak kita cuma punya keterbatasan untuk berpikir. Panas ya. Nah, kalau sudah panas, muncullah pengaruh yang berakibat ke organ tubuh, sehingga muncul tekanan. Tekanan itu bisa berwujud seperti ini. Diabetes, kolesterol, akibat dari kapasitas yang dipaksakan. Nah, handphone itu ngehang itu sebenarnya stroke. Dibilang hidup, dia mati, dibilang mati, dia hidup. Handphone ngehang itu disebut stroke. Bahasa digitalnya ngehang. Bahasa manusia stroke. Paham ya? Nah, mati dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak berdaya. Nah, paham ya? Oke. E-commerce itu merupakan sebuah sistem khusus tentang jual beli. Nah, itu pada situs itu jarang di media sosial itu. Kemudian email. Email kalau dulu via email, pengiriman data via email, pengiriman foto via email. Sekarang lewat WhatsApp bisa, via itu bisa. Lagi makan aja bisa. Kalau dulu alangkah luar biasanya foto lagi makan dikirim via email. Paham ya? Nah, masa foto lagi nyayur di dapur dikirim via email. Sekarang dipermudah para pembentuk media sosial itu supaya para pengguna website itu tadi memasarkan yang kadang-kadang nilai diri sendiri itu dipasarkan. Lagi cuci piring, dipoto pakai WhatsApp, dikirim. Lagi nangis, dibuatlah status supaya subscribe-nya banyak, supaya like-nya banyak, apalagi supaya komentarnya banyak. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari informasi yang terkirim itu tadi. Kemudian dan berbagai platform online lainnya. Nah, platform lain yang digunakan oleh dunia industri yang berbentuk customer atau pelanggan itu tadi. Karena kenapa? Platform itu tadi bisa dibentuk per individu, per personal, per perusahaan dengan kata kunci atau keyword masing-masing. Paham ya? Nah, kalau tidak ada kata kunci, siapapun bisa buka. Contohnya Facebook, di-hacker, dibajak. Iya kan? Facebooknya si Bila, di-hacker sama Rindi. Dibuatlah akunnya Rindi, fotonya Bila. Paham ya? Sedangkan platform tidak, karena dia ada kata kunci. Nah, ada aturan untuk bisa masuk ke dalam platform itu tadi. Nah, makanya berhati-hati menggunakan Instagram, berhati-hati media sosial. Karena kenapa? Juan aja bisa jadi punya 4 Facebook. 1 Juan Mani, 2 Juanita, 3 Juni, 4 Fani Juan. Nah, yang lebih sering aktif itu Juanita. Yang lebih aktif Juanita kalau malam. Nah, kira-kira seperti itu. Ia kan bilang, nah itulah maya, itulah dunia gaib, di mana orang yang ada wujudnya tidak ada. Nah,
Paham ya? Ya. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Juan, silakan Juan. Itu silakan. Kalau belum ada, Bapak lanjutkan. Belum ada bilang? Setia belum setia? Kita lanjutkan. Oke. Konsep digital marketing sudah kalian pahami. Walaupun tidak semuanya, minimal ada sedikit yang meresap di otak kita tadi carilah. Tidak mungkin kita itu mampu meresap semua kemampuan itu tadi. Karena kenapa ya, manusia itu banyak pengaruh yang masuk dari dari luar. Semuanya mau dimasukin. Baik buruk masuk. Makanya bayi itu adalah memori kosong. Baik buruk masuk. Sehingga cepat menangkap sesuatu. Apalagi di giliran bahasa. Nah, karena kenapa? Memorinya kosong. Jangan pilih-pilihlah. Kuliah hari ini mungkin satu aspek yang masuk. Ada apa? Memorinya sudah mulai full. Itu pun lebih seringnya hang. Karena banyak yang masuk. Itulah USB. Itulah kepala manusia itu sebenarnya. Makanya terus diinstal atau di-restart. Terus supaya atau di-refresh. Salah satu refresh itu tadi adalah melihat atau istilahnya itu mencari suasana baru itu tadi. Ya, suasana baru itu tergantung dari minat seseorang, tidaklah sama. Kalau suasana baru mungkin si Dila maunya ke Pantai Panjang. Kalau si Dita maunya main main kemana, itu refresh. Majelis taklim itu kan, itu refresh semua. Refresh itu gak mesti di gunung. Refresh itu gak mesti di pantai. Refresh bisa itu di masjid. Nah, itu yasinan. Nah, orang refresh dulu, cari orang bertobat dulu. Nah, dia gak nyaman. Nah, di masjid itu yasinan, itu refresh. Refresh itu bukan istilah itu nyanyi di alat tunggal, bukan. Nah, ini tentang refresh, berteriak, menyanyikan lagu Nika Adila. Nah, itu bukan refresh, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu melawan pengaruh. Nah, paham ya? Oke. Diagram alur digital marketing. Pertama adalah literatur review. Literatur itu merupakan acuan. Paham ya? Acuan itu adalah pedoman. Paham ya? Pedoman itu adalah referensi. Paham ya? Referensi itu adalah orang pertama yang kita peroleh informasi. Paham ya? Nah, apa literatur yang kita lihat itu tadi tentang digital marketing? Di mana kita melihat informasi itu tadi, literatur itu tadi? Kalau dulu lewat buku, kalau sekarang tinggal klik di Google. Definisi digital marketing, enter. Keluar semua pengertian. Pengertian marketing, enter. Keluar semua konsepnya. Paham ya? Pengertian si Zetia, enter. Pasti keluar nanti. Zetia merupakan makhluk alien. Tapi bukan ya ini. Iya kan? Nah, Rindy merupakan, ketemu literatur itu. Rindy merupakan salah satu vokalis penyanyi yang berasal dari Malaysia. Iya kan? Bukan Rindy, makanya bicara literatur review. Nah, Dila merupakan enter. Ketemulah ini Adila. Nah, bukan Dila ini. Nah, Adila merupakan legendaris yang pernah ngetop di masanya. Itu disebut literatur review. Paham ya? Mereview sebuah pedoman atau acuan. Nah, kalau di sini nanti dia penasaran dengan ibunya, sebut nama ibunya tadi. Maimunah misalnya. Maimunah adalah enter. Maimunah. Nah, kira-kira seperti itu disebut literatur review. Paham ya? Itu literatur review. Kemudian mengidentifikasi of web design. Identifikasi itu adalah melihat satu persatu web itu. Apa saja web itu tadi?
Media sosial Facebook, webnya berbeda, kayaknya, ya kan? Butuh email satu. Instagram berbeda lagi website, desainnya juga berbeda lagi. Butuh akun satu lagi. Ini apa lagi, YouTube, web, butuh akun satu lagi. Saking kebanyakannya akun karena web diikutinya sampai lupa passwordnya berapa, emailnya apa. Dipermudahlah oleh si pemasar itu tadi. Kalau Facebook cukup nomor HP saja. Paham ya? Nah, makanya hati-hati kalau memang nomor HP itu nomor HP yang lama atau memang utama dipakai, jangan membuat akun Facebook menggunakan nomor HP itu tadi. Disitulah terjadi hacker kalau kalian punya akun bank di handphone. Akun bank kalian itu tadi menggunakan nomor yang kalian pakai. Nomor yang kalian pakai digunakan untuk daftar atau registrasi media sosial itu connect. Itulah disebut hacker. Paham ya? Nah, itu hati-hati membuat suatu akun itu tadi. Hati-hati pula, jangan merasa keren kalau ada akun aplikasi bank di handphone. Oh, aku ada semua nih, Livi ada, bank ada. Lebih mendingan nggak usah, biarlah kita cek dulu. Karena apa? Karena berpengaruh pada kalian. Nanti kirim iklan itu ada si akun, ada Brimo, ada klik Brimo, konfirmasi itu. Paham ya? Lebih baik menjadi orang jadul tentang itu daripada terpengaruh nanti para orang-orang penipuan yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau transfer, udah ke dari link aja, kan banyak. Kali-kali 5.000 administrasinya. Paham ya? Nggak usah ada di setiap HP itu Livi ada, BRI ada, BKN ada, nggak usah. Nggak keren itu sebenarnya. Karena kenapa? Takutnya kalian terpengaruh itu tadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghubungi kalian itu tadi. Selamat siang, selamat sore Mbak Setia, saya dari Bank BRI akan menyampaikan bahwa atas nomor rekening 01747332 menyampaikan dengan Mbak Setia bahwa Mbak Setia memperoleh bonus 50 juta. Penasaran? Apa iya? Ditelepon ulang. Dengan senang hati kata si pihak bank bahwa Mbak Setia kami berikan selamat, namun ada administrasi. Penasaran lagi, berapa Pak administrasinya? 250.000. Mbak Setia belum minta. Paham? Bukan BRI saja, banyak. Itulah nggak perlu kalian punya aplikasi bank di handphone kita. Kalau mau transfer udah langsung BRI paling 5.000, paling tinggi 10.000. Ya kan? Nah, jangan dianggap jadul, nggak keren, nggak itu, nggak usah itu. Rata-rata bapaknya nggak ada, bapak udah gimana ya, udah trauma seperti itu. Begitu pandainya orang-orang itu membuat suatu sistem itu tadi. Rata-rata oknumnya itu mantan pekerja bank. Hanya pekerja bank yang tahu sistem itu. Paham ya? Nah, itu hati-hati lah ya, hati. Itu identifikasi offset, mengidentifikasi satu persatu dampak, faktor. Nah, itu yang perlu diidentifikasi. Berpengaruh enggak dengan kalian sebagai pengguna, baik pengaruh positif maupun negatif. Lebih sebanyak itu negatif, tertipu lebih banyak. Positifnya tidak, paling positifnya itu yang mudah mentransfer, itu aja. Selebihnya tertipu. Paham ya? Apalagi si Gila udah merasa jadi manajer, si Setia udah jadi manajer, dia tidak memperhitungkan lagi. Uang ada, saldo banyak. Tapi untuk mengumpulkan uang itu tadi butuh proses, kuliah dulu. Paham ya? Itu sebenarnya. Itu jualnya. Oke. Kemudian evaluasi dan ranking. Evaluasi itu adalah bagaimana kalian menilai manfaat dari web tadi, desain web tadi. Instagram merah-merah, biru-biru, kuning-kuning, itu desain, web desain.
Paham ya? Facebook ada yang apa kuning, hijau, merah, bla bla bla, realnya seperti itu, ada lampunya, itu web design. YouTube ada lagi, TikTok di belakangnya tuh bintang nomor 8, efek cantiknya luar biasa, itu web design. Yang ini misalnya agak langsing, tiba-tiba di TikTok menjadi banner misalnya, nah itu web design itu. Kalau si Rindy sekarang itu ditangani misalnya, tiba-tiba di dalam TikTok glowing kayak orang Cina, itu web design, efek. Nah, paham ya? Itu. Jadilah wanita yang natural. Inilah saya. Nah itu ya, jadilah inilah saya. Nah, jangan sampai beda antara saya di media sosial dengan saya di dunia nyata. Manusia zaman sekarang itu malah terbalik. Makanya orang-orang luar sana sering tertipu. Masih enak tertipu kalau dia tetap menjadi perempuan. Ini berbeda lagi tertipunya. Ketika sudah jadi di pelaminan, ternyata lawannya itu cowok. Lah, kita sama cowok. Yang awalnya di media sosial itu cewek cantiknya luar biasa. Akibat dari web design itu tadi, akibat dari efek itu tadi. Paham ya? Makanya jual ya, hati-hati cari yang di Facebook, di media sosial. Cari yang real aja. Ya walaupun seperti ini, yang penting real, cantiknya natural. Nah, cantiknya bukan dipoles-poles pakai efek. Linknya nggak dipoles-poles pakai efek. Apa ya gitu? Tebal merah jingga udah berubah. Cantiknya luar biasa. Alis matanya yang sebenarnya natural di dalam web design itu tadi, lentiknya luar biasa. Kayak boneka Barbie. Ketika bertemu di alam nyata, berbeda lagi. Nah, jauh dari mereka Barbie tadi. Nah, itu yang tujuan ya. Nah, itu carilah yang real dan nyata. Jangan berpengaruh dengan efek atau web design itu tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, screening of VDAA. Screening itu merupakan bagaimana kalian itu memfilter, menyaring manfaat dari media sosial itu tadi. Maksudnya menyaring itu tadi bahwa media sosial atau Facebook itu tadi setidaknya bukan untuk mencurhat. Paham ya? Setiap hari di dinding Facebook itu tadi curhatan terus. Hari ini suami tidak pulang. Hari ini sayur cuma sayur terung. Lah itu kan jadi sari keperluannya itu. Yang si Zita dan Zetia juga seperti hari ini saya belum bayar SPP. Lah, kenapa harus di Facebook? Karena harus di media sosial. Berarti kenapa? Berarti Zetia belum mampu untuk menyaring. Paham ya? Tidak bisa menyaring apa kebutuhan yang perlu dibuat di media sosial itu tadi. Nah, perlu dianalisis, perlu atau tidak, manfaat atau tidak. Jadilah ya, oke, mulai dari sekarang berusahalah untuk menyaring. Ya kalau dulunya bila sebelum tidur malam ini susah tidur, jadilah dulu. Kira-kira begitu ada walaupun dia walaupun tidak, itu kan jelas saja. Paham ya? Kalau memang malam ini mata sulit untuk dipejamkan, makanya pengaruh di media sosial. Dan kan makanya tidak disaring, tidak ada screening itu tadi. Ketika dianalisis, kenapa dia itu harus menulis di Facebook tentang situasi dia? Paham ya? Nah, Facebook itu adalah untuk memamerkan kegiatan, misal kegiatan belajar, kegiatan kerja kelompok, kegiatan studi tour, kegiatan di pantai bersama-sama itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita itu selalu bersama. Nah, paham ya? Nah, ini malam ini sulit tidur, apalagi ini malam ini sayur hanya sayur terus. Nggak mesti buat kita terus. Semuanya dibuat status.
belum status WhatsApp. Kayak kereta api. Nah, nah kira-kira seperti itulah fungsi dari screening itu tadi. Nah kalau cowok ini jarang sebenarnya. Cowok ini biasanya bikin status itu lebih cenderung kalau lagi galau biasanya. Nah kalau galau ya bikin status. Kalau tujuan kalau galau baru bikin status. Nah kalau nggak galau nggak. Tujuannya? Tujuan tiap hari. Nah, sekedar itu screening. Screening itu memfilter ya. Memfilter. Artinya dari keempat variabel itu tadi tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tadi baik secara individu, apa fungsinya, siapa yang melakukan, bagaimana memproses operasionalnya, di mana kebutuhannya. Paham ya? Nah itu sebagai dipertanyakan bagi pengguna website, bagi pengguna digital untuk pemasaran. Nah, desain kuesioner itu pertanyaan apa, di mana, bagaimana, apalagi pertanyaan itu siapa. Paham ya? Itu. Kemudian terjadilah suatu perkembangan yang terjadi akibat dari kuesioner yang disampaikan itu. Bertanyalah dengan diri sendiri. Mudah-mudahan ada perubahan dalam penggunaan digital. Nah, itu paham ya? Kemudian acquired data, kelengkapan data. Nah artinya membeli sesuatu, menjual sesuatu itu lihat dulu bagaimana informasi dan data lengkap atau tidak. Nah, umumnya kalau Indonesia ini informasi ada, data tidak ada. Nah itulah kita sering tertipu atau kena modus. Nah, beda lagi kalau di dunia industri yang berskala menengah besar, karena mereka menggunakan aplikasi platform di mana aplikasi itu tadi sudah ada wadah pengiriman data, wadah informasi, dan wadah mengirim gambar. Nah, itu sebenarnya platform tadi. Oke. Data analysis system. Nah, ada suatu aplikasi di mana khusus menganalisis data itu tadi. Apa artinya? Barang yang kita kirim, kita upload di platform itu tadi, itu sudah terhitung secara otomatis. Paham ya? Kalau untuk dunia industri berskala besar. Coba kalau berapa kali dibilang order COD melalui Facebook, kira-kira terhitung nggak di Facebook? Itulah beda. Dalam bulan ini, dalam tahun 2024, mungkin menurut Bila COD sudah 25 kali. Bisa kan? Terhitung nggak dalam Facebook itu bisa kan? Tidak. Sedangkan dalam platform digital marketing skala menengah besar itu sudah terevaluasi. Penjualan untuk tahun 2023 70%. 2022 70%, terus berhitung. Itulah analisis data secara digital. Itulah FIS tadi. Ya. Kemudian ketidakpastian untuk dalam kurang berarti dalam WDA tadi. Analisis data itu tadi melalui FIS system itu untuk mengetahui ketidakpastian data. Ketidakpastian itu maknanya adalah iya atau tidak, pas atau tidak, bagus atau tidak, nah tercapai atau tidak, itu ketidakpastian. Nah, bagaimana cara memastikan itu tadi? Nah, makanya perlu ada platform itu tadi untuk memastikan bahwa produk yang dibeli oleh Bila jelas 25 barang. Satu, order pertama satu, order kedua baju, order ketiga make up, terus terbaca gitu. Coba di Facebook. Kapan belinya coba lupa. Ketidakpastian. Paham ya? Antara ya, antara tidak. Rasa-rasanya saya
COD baju itu tadi di bulan Januari tanggal sekian. Rasa-rasanya itu berarti ketidakpastian. Nah, kalau di dunia industri mengatakan di bulan Januari bahwa pabrik sawit telah mengirimkan 5.000 ton CPO ke Cina. Disebut. Paham ya? Itulah media digital. Kemudian perhitungan indeks desain website. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, Kedila itu tadi berhitung-hitung atas ketidakpastian masuk atau tidak, memenuhi atau tidak, tercapai atau tidak. Oke. Kemudian kita masuk digital marketing di industri berskala menengah besar. Digital marketing di industri berskala menengah besar. Contoh, di Bengkulu Tengah tempat Bapak pabrik karet itu menengah besar. Karena berstandar internasional. Pabrik minyak sawit di Bengkulu Selatan menengah besar. Pabrik minyak sawit di Bengkulu Utara SIL menengah besar. Apalagi pabrik karet di Bengkulu Utara Pamor Ganda menengah besar. Paham ya? Nah, pabrik-pabrik itu disebut produser. Apa itu produser? Apa itu produser? Oke, Ridi, apa itu produser? Nah, apa lagi? Apa sih Mista? Produser, apa itu produser? Pemasok. Apa itu produser? Apa? Pembuat. Apa lagi? Sering mendengar produser, tapi di film. Iya kan ya? Tapi produser itu adalah pengolah. Pengolah itu adalah orang yang memproduksi. Memproduksi itu adalah sebuah lembaga. Lembaga itu bisa industri, bisa gudang, bisa jasa, bisa pendidikan. Paham? Paham kita? Paham dia? Deli ya. Bapak lupa ingat sama kaitannya apa? Delila. Nah, itu. Oke, itu produser. Produser seperti perusahaan karet, pabrik sawit, hubungannya adalah di tengahnya itu apa? Apa di tengahnya? Gambar apa itu ini? Di tengahnya itu gambar apa itu? Komputer itu disebut perangkat keras. Di dalam perangkat keras itu tadi tersistem perangkat lunak. Perangkat lunak itulah disebut digitalisasi. Digital itu tadi kalau tidak ada jaringan tentu tidak bisa digunakan, sehingga belumlah terbentuk menjadi web. Kalau sudah ada wifi, kalau sudah ada hotspot, baru menjadi website. Paham? Paham ya? Nah, di rumah komputer sampai 3 atau 1 tapi tidak ada website. Karena kenapa? Faktor utama wifi-nya tidak ada. Paham ya? Nah, artinya digitalisasi itu adalah suatu alat yang terhubung dalam suatu tool, yaitu komputer, untuk berinteraksi dengan buyer. Apa itu buyer? Apa buyer? Apa buyer? Apa buyer? Apa buyer?
tahunya pil bayar itu. Kalau pala demam, pil bayar. Kalau menggigil, pil bayar. Dikit-dikit pil bayar. Bayar itu adalah pembeli. Customer itu pelanggan. Paham ya? Pembeli itu belum tentu pelanggan. Kalau pelanggan pasti pembeli. Dia bukan pelanggan, tapi dia pembeli. Karena dia membeli tidak satu tempat. Paham? Kalau pelanggan dia membeli di satu tempat. Paham ya? Kalau di dunia industri berskala internasional itu ada kerjasamanya, ada penandatangan kerjasama. Kalau setia beli di online satu tempat tapi tidak ada kerjasama, makanya antara produk pertama dibeli dengan produk yang kedua itu berbeda spesifikasinya. Muncul ketidakpuasan. Itu beda ini tapi si setia karena tidak ada kerjasama. Paham ya? Itulah sebenarnya disebut interaksi antara produser dengan buyer. Kalau internasional, buyernya adalah Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian digital facility. Nah, itu tadi Bapak sampaikan tadi, laptop, komputer, bla 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 bla, wifi, bla 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 bla. Kemudian resources. Resources itu adalah sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung itu ini sumber daya pendukung, jenisnya manusia. Paham ya? Komputer sumber daya pendukung, jenisnya digital. Kursi sumber daya pendukung, jenisnya. Coba kalau tidak ada kursi, ini kerjanya sebagai mana? Jongkok atau berdiri. Ya, kalau tidak ada komputer seperti itu, kerjanya seperti apa? Padahal dia berbasis karena jauh jaraknya. Paham ya? Itu sebenarnya disebut resources. Nah, pahamnya resourcesnya human resource management, sumber daya. Paham ya? Oke. Kemudian implementation. Implementation itu adalah bagaimana cara kalian itu mengaplikasikan, menerapkan, melakukan, melaksanakan. Caranya adalah pandai ngomong, pandai berbicara, pandai bersilat lidah. Dalam studi disebut komunikasi. Paham ya? Nah, komunikasinya itu jangan ahli ngegibah saja. Jangan pandai menggosip saja. Giliran menggosip, ahli komunikasi. Ketika diminta berinteraksi dan bernegosiasi, keahliannya hilang. Iya kan? Paham kan? Nah, itu komunikasi. Kemudian English pasif dan aktif. English pasif itu adalah pandai nulis, tidak pandai ngomong. Paham ya? Ketika buat status di Facebook, bahasa Inggris semua. Translate Google. Nah, itu pasif namanya. Ketika diajak ngomong, nggak bisa, itu disebut pasif. Nah, kalau aktif, udah tadi, where are you going? Jawab langsung. I'm from Manak City. Udah, itu aktif namanya. Enggak perlu kita itu pandai bercerita panjang lebar tentang bahasa Inggris. Bisa jawab pada disebut aktif. Nah, your name, my name is ya. Selesai, aktif namanya. Your age, I don't know. Berapa umurmu? Saya tidak tahu. Itu aktif namanya. Itu bila ya, itu sebenarnya aktif. Tidak perlu kalian itu bisa bercerita dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak perlu. Yang penting bisa feedback. Your voice, yes, selesai. Aktif. Tidak perlu saya voice is bla 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 bla. My age, my old, my apa itu tidak perlu. Ya, dia lihat itu. Paham itu. Kemudian kapasitas saat ini, kapasitas SDM-nya yang perlu diasah. Kalau kapasitas SDM-nya bagus, tentu SDM-nya juga mampu menganalisa kapasitas di mana dia bekerja. Apa kapasitas tempat bekerja itu tadi? Berapa targetnya, berapa maunya, keuntungannya seperti apa, karirnya bagaimana, dijual kemana? Kapasitas
Catat ya, sama dengan Zetia atau ini tadi. Saya kuliah di sini itu tadi tentu sesuai dengan kapasitas dia. Setelah lulus saya itu kerja di mana, menikah dengan siapa, kaya atau miskin, jelas itu kan? Yang jelas kapasitas yang kita inginkan itu adalah kesejahteraan. Ya kalau mau sejahtera itu melalui proses itu tadi. Paham ya? Proses itu tadi adalah bagaimana yang mengelola. Ininya ya kalau ya. Bagaimana yang mengelola? Bagaimana fasilitasnya ada? Bagaimana sumber dayanya? Ini sumber daya ya. Bagaimana melaksanakan? Kemudian bagaimana kemampuannya? Kemudian yang sekali lagi pencitraan. Pencitraan itu adalah cari nama. Yang dulu namanya Zetia, setelah sukses menjadi Satya. Itu pencitraan. Paham ya? Kalau dulu Mifta, kalau sekarang, kalau ketika udah sukses menjadi Mifti, misal. Nah itu kira-kira itu disebut pencitraan. Nah, oke. Kemudian buyer itu orangnya informatif. Informatif itu sifatnya selalu memberikan informasi yang terbaru. Jangan informasi yang dulu diperbaharui. Itu orang Indonesia. Yang informasi dulu itu diperbaharui. Dibuatlah satu aplikasi tahun 2024. Padahal kejadiannya di tahun 2018. Nah, itu kata-kata yang kurang baik. Nah, itu dia lihat. Kemudian communication. Nah, orang luar negeri itu komunikasinya itu umumnya menggunakan bahasa Inggris, wajib bahasa Inggris. Walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang Jepang, tentu yang diminta untuk berkomunikasi dengan orang asing di luar mereka itu harus berbahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris nggak perlu ahli-ahli. Yang penting ketika dia nanya, where are you come from? I'm from Indonesian country. Where do you job? I'm in the Crown Rubber Factory. Selesai. Jangan hanya perlu pakai translate Google, malah dapat bahasa Inggrisnya bingung bacanya. Paham ya? Itu sebenarnya speaking. Itulah English communication. Selesai. Dari where I come from, I'm from mana di situ, and you selesai. I'm friends. What a friend? Saya dulu kira friend itu my friend, rupanya friend itu Prancis. Kira-kira itu ya, dia lihat itu bahasa. Sudah itu bila ya global market antara Indonesia luar negeri Eropa itu disebut global, internasional. Market itu pasar, maka disebut pasar internasional. Di mana pasar internasional itu diberi kewenangan untuk apa? Untuk bebas, disebut pasar bebas. Nah, kemudian interesting, orang luar negeri buyer itu tadi lebih tertarik dengan komoditas yang ada di Indonesia karena mutu yang orang Indonesia miliki itu berkualitas, termasuk SDM-nya. SDM orang Indonesia itu diakui negara lain. Orangnya pintar-pintar, cuman bodoh. Kok bisa? Kenapa dia? Pintar tapi bodoh. Kenapa dia? Bodohnya itu orang SDM-nya pintar, tapi bisa dibodohkan dengan fee. Padahal ahli. Contoh satu, orang luar negeri sanggup membayar menggaji tinggi SDM. Contoh, Habibie. Ketika dia sudah tidak lagi bekerja di Indonesia, dia pulang ke Jerman. Ketika sudah pensiun, pulang lagi ke Indonesia, meninggal di Indonesia. Paham ya? Itu salah satu contoh. Oke, berlangganan customer. Nah, kalau sudah cocok, kalau sudah sepakat, harga sesuai, ya sudah, aku beli ke kamu aja. Cuma ikut cara aku, ikut aturan aku.
menjadi Wanipiro. Yang Wanipiro itu berlakunya di luar negeri, bukan di Indonesia. Tapi Indonesia hanya membahasakan saja Wanipiro. Yang Wanipiro itu luar negeri, bukan time is money. Waktu adalah uang, itu luar negeri, bukan Indonesia. Indonesia itu kalau bisa datang jam 9, pulang jam 2. Kalau luar negeri tidak. Di Jepang itu jam kerjanya jam 7, jam 6 sudah standby di tempat kerja. Paham? Makanya Bapak itu kemana-mana pasti duluan. Kalau mau mengajar kalian, tentu Bapak udah ada di bawah. Kalau tadi Bapak udah ada di atas. Karena kenapa? Disiplinnya tadi, time is money. Waktu adalah uang. Paham ya dia? Itu kan. Nah, dengan kalian kelas itu mungkin Bapak masih harap maklum, karena kenapa mungkin pemahamannya belum ke sana. Setidak-tidaknya kalau diberi pengetahuan seperti itu, mana tahu berubah. Jadilah ya, mana tahu berubah. Kemungkinan ada perubahan, walaupun tidak 100%. Nah, itu tujuannya. Oke. Baik. Selanjutnya. Nah, ini contoh media digital marketing dalam pemasaran produk untuk wilayah Eropa. Eropa itu Prancis, Kolombia, Amerika, Belanda, Jerman. Nah, ini contoh platform digital ya, digital marketing. Jadi, perusahaan karya itu memasarkan produknya melalui ini. Baik itu produk, baik itu informasi maupun data. Paham ya? Oke, ini untuk Eropa. Sebelahnya lagi, nah, sebelahnya Asia, Singapura. Singapura ini bagaimana mereka ingin memperoleh informasi tentang sumber bahan baku. Sumber bahan baku itu, kalau pabrik karet beli bahan baku karet itu dengan siapa, lahan siapa, ada sertifikat dan tidak. Yang sering banyak terjadi itu, orang tuanya si Setia punya 3 lahan karet, cuma anak warisan. Ketika diminta sertifikat, sertifikatnya masih gabung. Kepemilikannya milik orang tua si Setia, tapi tidak legal. Itu yang ditanya. Nah, paham ya? Nah, itu makanya kalau dapat warisan segera pecahkan, buat atas nama sendiri, buat SKP. Kalau sudah dapat uang, warisan. Karena kenapa? Itu hak ada. Nah, itu hak masing-masing. Itu ya, kalau kalian nanti punya hibah lahan buat bikin jadi bahan karet, bahan sawit, segera pecahkan, buat satu legalitas. SHM atau SKP. SHM itu surat hak kepemilikan lahan. Nah, itu sertifikat tanah namanya. Kalau SKP itu dikeluarkan oleh kecamatan, namun sudah diakui karena sudah ada nomor pemerintah. Itu ya. Nah, itu sebenarnya. Bukan karet saja, sawit pun seperti itu. Paham ya? Semua komoditas pertanian itu seperti itu. Oke. Ini untuk Eropa. Kemudian banyak rubber way platform in Thailand. Thailand ini membuat peta. Artinya ketika kalian semua kalian di sini punya orang tua memiliki lahan karet atau lahan sawit. Nah, lahan sawit sebanyak ini 20 orang ini tadi harus dipetakan secara digital. Paham ya? Geomapping namanya, bukan Google Map. Kalau Google Map bisa dilihat semua orang. Kalau geomapping hanya bisa dilihat oleh satu kelompok. Satu kelompok itu perusahaan karet, perusahaan sawit, itu disebut geomapping. Ya, bisa dilihat oleh satu kelompok. Kalau Google Mapping, visual juga bisa. Tulis ketik alamatnya, jalan, Bengkulu Curug, Karang Tinggi, muncul Google Map. Paham ya? Nah, itu adalah platform yang dibentuk oleh orang Thailand itu tadi. Itu hebatnya orang-orang luar negeri. Indonesia mengikuti, manut. Tidak bisa atau belum, aku nggak tahu ya. Belum istilah itu, belum ada pengetahuan khusus untuk menciptakan sebuah platform. Tuh, paham ya?
Kemudian Egredence Farm Force. Egredence itu merupakan suatu aplikasi di mana untuk mengidentifikasi dan mensurvei lahan-lahan yang ada di wilayah tertentu. Kalau di Bengkulu Selatan, wilayah karet, artinya Egredence Farm Force itu tadi mengidentifikasi titik koordinasi lahan yang dimiliki. Ini punya lahan karet 1 hektar, 1 titik. Ini 1 hektar menjadi 2 titik koordinat. Ini menjadi 3 titik koordinat. 1 menjadi 1 hektar, 1,5 hektar, 2 hektar. Terbentuklah menjadi geomapping. Paham ya? Nah, itu Thailand. Nah, Egredence itu tadi. Paham ya? Oke, selanjutnya Sumitomo Jepang, berbeda lagi. Platformnya berbeda lagi. Sumitomo Jepang tadi. Sumitomo itu merupakan perusahaan bank dunia, di mana membuat platform digital marketing untuk memperoleh informasi dari produser itu tadi. Siapa produser? Ya perusahaan karet. Siapa produser? Ya pabrik minyak sawit untuk membutuhkan informasi. Nah, dalam satu kelompok tertentu, makanya jangan kita tipu. Walaupun hutang, dia tidak akan tipu. Paham ya? Sebelahnya lagi Goodyear. Goodyear pun memiliki platform berbeda lagi. Nah, makanya disebut tertentu itu tadi. Goodyear berbeda, Sumitomo berbeda, Eropa berbeda, Prancis pun berbeda. Oke, paham? Nah, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni memiliki peran penting. Ya, memiliki peran penting terhadap sistem pemasaran produk baik nasional maupun internasional. Digitalisasi merupakan alat dalam bernegosiasi dalam transaksi pemasaran produk untuk mempermudah dan meminimalisir biaya. Itu tujuannya itu. Supaya tidak terlalu banyak biaya operasional itu tadi. Itu ya. Kemudian Oke, sudah. Nah, baik. Setia, silakan maju. Ada pertanyaan tadi. Oke. Silakan maju. Ya, maju ke depan. Siapa lagi? Rindi. Berdua. Oke. Silakan Rindi. Maju di sini menghadap ke depan. Oke. Oke. Nah, maju. Silakan. Silakan sampaikan pertanyaan, jawab pertanyaan Anda, kemudian lemparkan pendapat ke teman. Bisa ditunjuk Dila, bisa ditunjuk Mita, siapapun bisa ditunjuk. Terserah mereka, kalian teman-teman itu menjawab seperti apa. Karena dilihat itu bukan benar salahnya, tapi dilihat bagaimana persepsinya atas persepsi kalian. Paham ya? Oke, silakan Setia. Baca dulu pertanyaan, pertanyaan si Setia, kemudian Setia jawab sendiri. Dari jawaban Tia itu, bagaimana persepsi Anda? Silakan ditunjuk. Jawabannya pun seperti itu, tidak perlu benar atau salah. Papa hanya ingin mendengar persepsi kalian itu seperti apa. Paham ya? Oke, silakan ditunjuk, silakan ditunjuk nanti. Siap-siap ya? Oke, silakan. Pertanyaannya adalah apa tantangan utama dalam digital marketing? Menurut jawaban saya sendiri, yaitu sebagai berikut. Bisa dilakukan dengan perubahan algoritma, konsistensi konten, kompetisi yang ketat, keamanan dan privasi, dan kemudian mengukur ROI. Oke, lanjut. Bagaimana menurut persepsi teman-teman? Bisa ditunjuk. Oke, silakan. Oke, silakan. Bagaimana menurut si Dila dengan pertanyaan ini? Bagaimana menurut si Dita dengan pertanyaan
ini. Bagaimana menurut Si Juan dengan pertanyaan ini? Contohnya saja. Silakan. Silakan. Maju juga nggak apa-apa. Langsung tujuh aja mengatakan. Ya, silakan. Nah, oke. Si Bila, si Zetia ingin meminta pendapat dari Si Juan atas apa yang ditanggapi oleh si Zetia berdasarkan pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu bisa diulang. Iya. Apa tantangan utama dalam digital Berdiri ya. Oke, silakan. Tantangan utama. Silakan. Menurut saya, Menurut saya tantangan dalam digital marketing itu adalah persaingan yang ketat. oke, oke. Terima kasih. Silakan dulu. Dan Ya. Dulu. Oke. Jadi, silakan ini. Seperti tadi. Apa tujuan dari digital marketing? Menurut jawaban saya, pemasaran menggunakan strategi dan untuk memahami perilaku online konsumen, berinteraksi dengan mereka dan membangun kehadiran merek yang kuat di dunia maya. Oke, silakan. Iya. Kalau menurut Deli, Ya, silakan. bagaimana menurut Deli? Oke. Ulangi pertanyaan. Apa tujuan dari digital marketing? Digital marketing, apa tujuan dari digital marketing? Oke, silakan. Oke. Oke, silakan dulu. Kalau menurut saya Pak, tujuannya kita dapat lebih tahu dengan informasi-informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Baik. Oke. Terima kasih. Mantap. Jawabannya luar biasa. Jawaban itu nggak perlu lengkap, akurat, dan sempurna. Jawaban yang Deli sampaikan walaupun singkat, tapi Deli sudah cukup memahami. Cuma sekadar kalau membahasakan yang itu kan. Ya Deli ya, persis sama dengan si Juan. Dia sudah tahu. Cuma cara membahasakan. Mungkin bahasanya biasa bahasa Medan misalnya. Nah kalau si ini biasa bahasa Aur misalnya. Nah itu kan. Oke, Dila sama Mista. Oke. Nah seperti tadi. Kesimpulan. Silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menerapkan digital marketing yang baik untuk pemasaran?
dan membangun kepercayaan dan kreativitas. Oke, mantap. Terima kasih. Kita paham, silakan. Itu yang Bapak harapkan itu sebenarnya. Kalian memahami sesuai dengan tujuan pencapaian setelah pembelajaran pertama. Ya udah, kalian memahami konsep, sudah paham. Kedua, pengetahuan yang kita inginkan itu kalian sudah tahu bagaimana, walaupun sedikit. Tinggal lagi bagaimana mengasah keterampilannya. Ya salah satu ini tadi, untuk mengasah keterampilan itu tadi, setidaknya kepercayaan diri. Paham ya? Oke. Itu siapa yang di situ? Satu, Juan. Silakan Juan. Oke. Silakan. Bagaimana peran influencer dalam strategi pemasaran digital? Menurut saya, influencer membantu perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan terlibat dengan cara yang autentik melalui rekomendasi produk mereka di platform media sosial, meningkatkan kesadaran mereka dan kepercayaan konsumen. Menurut aku, ayo Rizka, menurutmu? Tolong diulangi soalnya. Bagaimana peran influencer dalam strategi pemasaran digital? Bagaimana peran Salah satu peran influencer? itu untuk mencapai informasi audiens yang luas. Oke, mantap. Silakan Juan. Kedua, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari digital marketing, dan yaitu dari penipuan online. Dengan cara mencegah dampak negatif dari digital marketing dari penipuan online dengan waspada penipuan online dengan tidak memberitahukan yang mencurigakan, tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif, dan menggunakan platform pembayaran yang aman. Setelah saya minta Silakan. dampak negatif dari digital marketing dari segi penipuan online. Cara mengatasi dampak negatif yang terjadi terhadap penipuan secara online. Nah, caranya itu bagaimana? Menurut saya, gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Oke. Oke, silakan. Nah, mungkin itu merupakan suatu contoh di mana kalian itu membentuk suatu keterampilan khusus bagaimana mempertanyakan, menjawab, melempar. Karena kenapa? Suatu kesepakatan itu atas dasar adanya perbandingan. Cocok atau tidak? Ya, cocok atau tidak? Yang pastinya keterampilan yang perlu diasah itu adalah bagaimana menunjukkan, mempertajam kepercayaan diri. Nah, yang pada intinya pada umumnya percayaan diri itulah sebenarnya kunci utama. Nah, kalau sudah percaya diri, biasanya keterampilan umum, keterampilan khusus itu biasanya mengikuti. Walaupun ada keterampilan tapi tidak percaya diri, tidak juga bisa. Dia bisa secara visual cantik misal. Ketika nyanyi di TikTok bagus. Ketika ceramah di depan cermin, oke. Tapi ketika di publik tidak percaya diri.
percuma. Paham ya? Percuma kemampuan yang ada di dirinya itu kalau tidak ditambah dengan percaya diri. Makanya antara skill dengan percaya diri itu tadi harus balance. Oke? Baik. Tuh, itu satu contoh. Baik. Ucapan terima kasih kepada. Nah, ini sebenarnya mau itu ya. Kepala LPMPP Universitas Bengkulu dan tim penyelenggara pelatihan pekerti gelombang 5 tahun 2024. Rektor Universitas Bengkulu dan instruksional pekerti gelombang 5 tahun 2024 Universitas Bengkulu. Rekan-rekan dosen dari seluruh Indonesia, khususnya peserta pekerti gelombang 5 tahun 2024 Universitas Bengkulu, Politeknik Mitra Global Banyuwangi atas kepercayaannya, Akademi Akuntansi dan Manajemen Bengkulu atas kerjasamanya menjadi praktisi mengajar. Kemudian PT Bukit Angkasa Makmur atas kerjasamanya menjadi quality engineer. Ketujuh, seluruh pihak yang terkait saran dan masukan masih sangat diperlukan. Yang kedelapan, terima kasih semua kepada mahasiswa kelas digital marketing atas partisipasinya, feedbacknya, fokusnya dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah supaya menjadi mahasiswa yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Satu lagi, belum nanti paham. Satu lagi lupa. Oke, lupa. Bentar. Di sana sudah kita kirim ada tugas. Enggak perlu dijilid, diklik aja. Kumpul dengan Pak Oki. Oke, enggak perlu dijilid. Akan gaya. Nah, diklik aja ya. Nah, enggak perlu banyak, Bapak minimal 3 lembar. Nah, yang banyak itu di atas 5 lembar. Kalau di bawah 5 lembar itu baru diklik. Paham ya? Nah, di sini menunjukkan, nah, kenapa enggak ada gambarnya ini? Iya ya. Nah, oke. Di sini judul adalah konsep digital marketing. Mungkin sudah kalian terima ya. Sudah diterima ya. Nanti kalian sampaikan nanti 1 minggu ya. Hari ini hari Selasa. Berarti hari Sabtu. Sabtu bisa enggak? Ngumpulnya dengan Pak Ogi. Ngumpulnya ya. Silakan bekerja sama. Oke. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini tentang mata kuliah digital marketing dapat diresap ke mahasiswa kelas mata kuliah digital marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh matikan.